Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mapel sejarah kelas 12 dengan judul Dinamika Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin. Sebagaimana minggu lalu sudah saya jelaskan sekilas tentang demokrasi terpimpin, hari ini kita akan tuntaskan bahasan tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Ada dua hal yang melatar belakangi Dekret Presiden 5 Juli 1950. Yang pertama, konsepsi Presiden pada tahun 1957. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, artinya tidak berlakunya lagi UUD 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, Kabinet Juanda digantikan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik. Peta kekuatan politik nasional. Yang pertama, Presiden Soekarno menyampaikan 5 gagasan yang biasa disebut dengan USDEK. Yang kedua, gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Yang ketiga, dalam perkembangannya, ternyata Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Kepanjangan dari USDEK adalah U. Undang-Undang Dasar 1945, S. Sosialisme Indonesia, D. Demokrasi Terpimpin, E. Ekonomi Terpimpin, dan K. Kepribadian Bangsa. Peran Presiden Soekarno pada saat itu yang pertama adalah Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada demokrasi terpimpin, memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional atau biasa disebut dengan Resopim. Berikutnya, mengeluarkan gagasan nasionalisme, agama, dan komunis atau biasa disebut dengan Nasakom. Peran Presiden Soekarno yang berikutnya adalah dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Soekarno mengalami berbagai macam penyimpangan. Yang pertama, pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR-GR ini kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Pembebasan Irian Barat. Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, Belanda tidak mau menempati hasil KMB, Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, Belanda terus-menerus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga berlarut-larut selama bertahun-tahun. Perjuangan pembebasan Irian Barat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Yang kedua, konfrontasi politik. Yang ketiga, konfrontasi ekonomi. Dan yang terakhir, konfrontasi militer. Akan kita bahas satu per satu. Perjuangan pembebasan Irian Barat yang pertama adalah perjuangan diplomasi. Yang pertama, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo pada tahun 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955. Yang kedua, Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan. Perjuangan pembebasan Irian Barat yang kedua adalah konfrontasi politik. Yang pertama,
Pada tahun 1956, Indonesia membatalkan hasil KMB. Yang kedua, pada 1960, pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Perjuangan pembebasan Irian Barat yang ketiga adalah melalui konfrontasi ekonomi. Yang pertama, membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden. Yang kedua, menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda dan perusahaan pelayaran pada tahun 1958. Yang terakhir, perjuangan pembebasan Irian Barat yang keempat adalah konfrontasi militer. Yang pertama, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Yang kedua, pada tahun 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Yang kedua, pada bulan Maret 1962 sampai dengan Agustus 1962, PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda berunding di New York, Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut yang terjadi di New York, Amerika Serikat, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang keempat adalah pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang kelima, pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Yang keenam, PPRA dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1969 sampai dengan 4 Agustus 1969. Yang terakhir, yang ketujuh, hasil PPRA memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdurrahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Yang kedua, Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Yang ketiga, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi New Emerging Force di dunia. Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Sedikitnya ada dua hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Dampaknya adalah Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Referensi sejarah Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Tugas untuk minggu ini silakan kerjakan di buku, setelah itu di
foto kirimkan ke WA saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manifesto politik? Yang kedua, apa isi dari Dwi Kora? Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.